Shalom, selamat malam, Opa, Oma, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Ibu Kamiem Haryanto, PKLU GPIB Horeb, Kramat Jati, Jakarta Timur. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh bersama-sama dengan Opa, Oma, GPIB. Untuk kami ingin membaca bersama-sama firman Tuhan serta merenungkannya. Oleh karena itu ya Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar di tengah-tengah kami membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami nanti boleh mengerti dan boleh memahami, bahkan kami boleh melakukan di dalam hidup beriman kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma, Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya yang diambil dari kitab Kejadian 28 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-22 yang menyatakan, maka bermimpilah ia di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga.
Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasiarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini, Rabu 7 Juni 2023, renungan kita diberi judul janjinya dalam pergumulan kita, yang diambil dari ayat yang ke-15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yakub beristirahat, dan ketika ia tidur, ia mendapatkan mimpi yang tidak biasa. Ia melihat ada sebuah tangga yang didirikan di bumi dan ujungnya sampai ke langit. Tidak sampai di situ, lalu ia melihat di tangga itu turun naik malaikat Allah, dan lebih dahsyat lagi ia melihat Tuhan, dan Tuhan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yakub dijumpai Tuhan yang meneguhkannya kembali dengan janjinya yang telah diikat dengan nenek moyangnya. Dan ketika ia bangun sebagai ungkapan kekaguman dan ketakutannya akan keberadaan Allah, Yakub membuat tugu dan menamai tempat itu Betel, yang artinya rumah Allah, pintu gerbang surga. Dan bukan hanya itu, Yakub juga bernasiar untuk setia dan taat hanya kepada Allah, tidak kepada ilah lain. Pengalaman Yakub mengingatkan dan menguatkan kita bahwa ada Allah yang senantiasa setia dikala kita senang ataupun dikala kita susah, bahkan menderita. Ia tidak meninggalkan kita. Pada ruang dan keadaan yang terpencil sekalipun, tidak ada tempat yang Tuhan abaikan, termasuk di ruang hati kita. Amin.
Opa Oma, mari kita kembali berdoa. Tuhan, kami datang kembali menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau yang senantiasa selalu mengasihi kami, setia kepada kami di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesenangan kami. Tuhan tetap memimpin dan memelihara serta melindungi kami. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih firman yang telah kami dengar saat ini, sehingga kami lebih dikuatkan iman dan percaya kami, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa setia di setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami akan berdoa untuk Oma dan Opa yang bersama-sama dengan kami di GPIB ya Tuhan. Engkau mengetahui seluruh pergumulannya. Apabila Oma dan Opa saat ini dalam kelemahan tubuh, mungkin dalam keadaan sakit yang dirawat di rumah sakit, ataupun di rumah ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati obat-obatan yang saat ini dikonsumsi, makanan serta minuman, bahkan usaha apapun yang dilakukan oleh keluarga, kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk Oma dan Opa yang saat ini bergumul. Ya Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan gumulan-gumulan Opa dan Oma, agar senantiasa Oma boleh mendapatkan kesukacitaan, damai sejahtera, sehingga boleh tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan bersama-sama dengan kami, PKLU GPIB. Bapa di dalam surga, kami juga ingin berdoa ya Tuhan, untuk Dewan PKLU, Majelis Sinode yang telah memprogramkan kami, saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan kepada mereka. Berkatilah ya Tuhan program-program yang baik yang sudah dijalankan oleh Dewan PKLU, khususnya kepada PKLU ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh melakukan apa yang sudah diprogramkan oleh Dewan PKLU. Bapa di dalam surga, lalu kami juga berdoa ya Tuhan untuk Oma, Opa yang saat ini menggumuli anak-anak, cucu-cucu, serta orang di sekelilingnya ya Tuhan. Sebagai Oma dan Opa yang selalu menjadi pendoa, kiranya Tuhan kuatkan kami semua, agar kami juga tetap setia memanggil-manggil Engkau ya Tuhan, di tengah-tengah doa serta permohonan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapa di dalam surga, inilah doa dan syukur kami ya Tuhan. Doa yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oma dan Opa yang diberkati Tuhan, selamat malam. Terima kasih karena Oma dan Opa sudah bersama-sama dengan kami membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga Oma dan Opa dan Oma dalam keadaan baik, sehat-sehat, dan tetap diberkati Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.